Sebuah pesawat Boeing tiba-tiba hilang tanpa jejak saat terbang di wilayah udara Brasil. Inilah sejarah penerbangan GOL 1907. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan GOL 1907. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terima kasih. Jadi sejarah penerbangan GOL 1907 ini adalah salah satu request yang juga banyak masuk ke channelnya Tamara Delv, dan aku mau berterima kasih nih sebelumnya untuk kalian yang udah sabar banget nungguin sampai video ini tayang. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi, aku akan membahas dulu informasi data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Brasil dan juga Amerika Serikat. Pesawat pertama yang akan aku bahas adalah pesawat GOL 1907. Nah, pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Boeing 737-800 yang diproduksi tahun 2006 dan telah mengumpulkan 202 total jam terbang. Ada dua orang kru kokpit di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Decio Chavez, usianya 44 tahun dan beliau telah mengumpulkan 15.498 total jam terbang. First officernya adalah Thiago Giordano Crusoe, usianya 29 tahun dan beliau telah mengumpulkan 3.981 total jam terbang. Dan pesawat kedua yang akan aku bahas adalah Embraer Legacy 600XL. Nah, ini adalah jet pribadi yang diproduksi tahun 2006 dan telah mengumpulkan 19 total jam terbang. Ada dua kru kokpit di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Joseph Lepore, usianya 42 tahun dan beliau telah mengumpulkan 9.388 total jam terbang. First officernya adalah Jean Paul Palladino, usianya 34 tahun dan beliau telah mengumpulkan 6.400 total jam terbang. Dan kedua pilot ini berasal dari Amerika Serikat. Sedikit membahas mengenai maskapai GOL. Ini adalah maskapai bertarif rendah milik Brasil yang didirikan tahun 2000 dan resmi beroperasi di tahun 2001. Dan disebut-sebut maskapai ini merupakan salah satu maskapai dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan kedua pesawat ini yang sedang terbang di atas langit Brasil? Kita take off ke kronologi. Tanggal 29 September 2006, sebuah pesawat Boeing 737 yang dimiliki oleh GOL dengan nomor penerbangan 1907 terjadwal terbang dari Manaus menuju ke Rio de Janeiro. Pesawat ini take off pada pukul 18.35 UTC dan dijadwalkan juga untuk transit di Bandara Internasional Brasilia. Pesawat ini terbang dengan membawa 154 orang penumpang yang terdiri dari 6 orang kru dan 148 penumpang. Di sisi lain ada sebuah pesawat Embraer Legacy yang selanjutnya akan aku sebut dengan pesawat Legacy yang akan terbang dengan rute Sao Paulo menuju ke Manaus, selanjutnya akan melanjutkan perjalanannya ke Florida, Amerika Serikat. Pesawat ini take off pada pukul 17.51 UTC dengan membawa 2 kru dan 5 orang penumpang. Pada saat pesawat ini terbang di atas langit Brasil, tiba-tiba saja mereka tidak bisa menghubungi petugas menara kontrol Brasil. Meskipun demikian, tapi kru tetap meneruskan penerbangannya di atas langit Brasil. Hingga sekitar pukul 19.55 UTC terdengar bunyi dentuman yang sangat keras di jet pribadi ini. Kemudian pesawat mulai terguncang dengan hebat dan pesawat ini terus turun. Saat pesawat ini sedang berguncang dengan hebat, salah seorang penumpang melihat keluar jendela dan menemukan sayap sebelah kiri pesawat ini telah patah. Dalam kondisi darurat seperti ini, bahkan kru tidak bisa menghubungi petugas ATC Brasil. Kru Legacy saat itu benar-benar berusaha untuk menstabilkan penerbangannya dan berusaha agar pesawat ini terbang dengan normal. Tapi sepertinya semua upaya yang dilakukan oleh kru sia-sia. Kru pada saat itu belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat baru mereka ini. Hingga akhirnya ada salah satu penumpang yang memberitahu kru bahwa sayap pesawat sebelah kiri dari pesawat ini telah patah. Saat itu pesawat sedang terbang di atas hutan hujan Amazon. Tidak ada yang bisa dilihat oleh kru penerbangan selain pohon yang sangat lebat. Hutan hujan Amazon merupakan tempat yang buruk untuk melakukan pendaratan darurat.
Kru Legacy pada saat itu berusaha dengan sangat keras untuk mencari tempat pendaratan teraman hingga kemudian Kapten menemukan bandara udara militer. Setelah menemukan bandara militer, kemudian kru Legacy mencoba untuk menghubungi dan mengatakan bahwa mereka memiliki kondisi darurat dan membutuhkan runway untuk pendaratan darurat mereka. Pesawat ini masih belum bisa stabil. Kemudian kru penerbangan mencoba untuk memperlambat laju dari pesawat. First officer yang saat itu langsung mengambil kendali pesawat dari Kapten, langsung berusaha untuk mensejajarkan pesawat dengan runway. Pada saat itu kru penerbangan kesulitan untuk mengatur flaps dan tidak bisa menempatkan terlalu banyak tekanan pada sayap. Kru saat itu berjuang dengan sangat keras agar mereka bisa melakukan pendaratan darurat yang aman. Dengan usaha yang keras dari kedua kru kokpit, saat itulah akhirnya roda pendaratan menyentuh runway. Namun karena kecepatan yang masih belum stabil sehingga pesawat ini kembali terguncang. Dan kru penerbangan saat itu benar-benar berjuang kembali untuk bisa memberhentikan pesawat itu tepat di runway. Pesawat ini akhirnya berhenti di runway dan seluruh penumpang selamat. Pasukan militer Brasil saat itu langsung masuk ke dalam pesawat dan memintai keterangan, juga menyita paspor milik penumpang. Sesaat setelahnya seluruh penumpang diperintahkan untuk turun dan akan dimintai keterangannya. Saat itulah kru penerbangan dari pesawat Legacy ini melihat bahwa benar sayap sebelah kiri pesawat ini patah, dan bukan hanya sayap tapi bagian ekor pesawat ini juga patah. Saat itu kru Legacy masih belum tahu apa yang terjadi. Mungkinkah mereka telah menabrak sebuah objek? Tapi objek apa yang sebenarnya mereka tabrak hingga akhirnya sayap dan ekor pesawat ini patah? Sementara di tempat lain, petugas menara kontrol Brasil mengatakan bahwa ada sebuah pesawat yang telah hilang dari layar radarnya. Ini adalah pesawat Boeing 737 milik maskapai GOL 1907 yang membawa 154 penumpang. Pesawat ini telah terbang sekitar 2 jam, namun tiba-tiba saja hilang dari layar radar dan hilang tanpa jejak. Petugas menara kontrol Brasil ini mencoba menghubungi petugas menara kontrol yang lainnya dan menanyakan apakah mereka mengetahui posisi GOL 1907, tapi tidak ada yang mengetahui posisi pesawat itu. Kebingungan dari semua pihak ini seperti terjawab pada tanggal 30 September 2006 atau keesokan harinya, karena tiba-tiba saja petugas militer Brasil telah menemukan puing-puing pesawat GOL 1907 di hutan. Pesawat ini ditemukan dengan jarak 100 km dari pangkalan militer Brasil. Saat itu tim evakuasi menduga pesawat ini telah jatuh dalam posisi vertikal dan puing-puingnya tertutupi oleh pohon-pohon yang sangat lebat. Butuh waktu beberapa lama agar tim evakuasi dan juga militer Brasil ini bisa menemukan di mana sebenarnya pesawat ini jatuh. Selama beberapa hari berikutnya, militer dan juga tim evakuasi berada di lokasi puing-puing pesawat ini. Bahkan karena sulitnya medan, mereka harus membuat helipad. Melihat kondisi hutan yang sangat lebat, kemungkinan tidak ada orang yang selamat dari penerbangan ini. Benar saja, menurut laporan tim evakuasi, dari 154 orang penumpang dinyatakan meninggal. Di bandara militer ada sebuah jet pribadi yang tiba-tiba saja sayapnya patah. Di sisi lain ada sebuah pesawat yang tiba-tiba saja ditemukan di hutan dan tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dua pesawat ini? Kita beralih ke investigasi. Tim investigasi Brasil bekerja sama dengan tim investigasi Amerika. Mereka langsung menuju ke lokasi penemuan dari puing-puing pesawat GOL 1907. Mereka kemudian menemukan bahwa puing-puingnya tersebar dengan jarak sekitar 2 km. Hal ini seperti memberitahu investigator bahwa pesawat ini pecah di udara, kemudian puing-puingnya jatuh ke tanah. 3 hari setelah kecelakaan terjadi, CVR ditemukan, namun datanya belum bisa pulih karena ada sebuah modul yang belum ditemukan, sehingga tim investigasi beralih pada pencarian data atau penyelidikan dari FDR. Di sanalah kemudian mereka mengetahui fakta mengenai penerbangan Boeing 737. Saat kecelakaan terjadi, pesawat ini sedang berada di ketinggian 37.000 kaki. Tanpa adanya bunyi peringatan, tiba-tiba saja pesawat ini berputar 11 kali di udara kemudian jatuh. Anehnya, tidak ada laporan Mayday dari GOL 1907, hanya saja tiba-tiba pesawat ini hilang dari layar radar ATC. Awalnya tim investigasi menyelidiki mengenai kecelakaan yang dialami oleh pesawat Legacy.
Ada data-data yang diminta oleh tim investigasi terhadap petugas ATC dan di sanalah ternyata mereka menemukan kenyataan bahwa pesawat ini terbang naik dan turun tidak stabil. Mungkin tim investigasi saat itu menduga bahwa kecelakaan yang dialami oleh Legacy karena pesawat ini terbang dengan tidak teratur. Banyak tuduhan yang dilontarkan kepada dua pilot jet pribadi ini hingga mereka tidak boleh meninggalkan Brasil sampai penyelidikan selesai. Tim investigasi meminta keterangan dari kru penerbangan Legacy ini dan mereka menyebutkan fakta bahwa pada saat terjadinya guncangan, pesawat ini sedang berada di ketinggian 37.000 kaki. Tim investigasi kemudian menyadari bahwa dua pesawat yaitu GOL 1907 dengan pesawat Legacy 600 ini berada di ketinggian yang sama dalam waktu yang sama. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kedua pesawat ini mungkin saja telah mengalami tabrakan. Hal ini juga diperkuat dengan penemuan dari sayap pesawat Boeing 737 dan tim investigasi menyelidiki bahwa patahan yang terjadi pada sayap ini bukanlah karena benturan ke tanah, melainkan akibat tabrakan. Dan dugaan lain dari tim investigasi adalah pada saat sayap dari Boeing 737 ini patah, di sanalah pesawat berputar karena tidak stabil lalu akhirnya jatuh. Kemudian fakta lain yang ditemukan oleh tim investigasi adalah ditemukannya cat dari pesawat GOL 1907 di sayap pesawat Legacy. Meskipun mereka telah mengetahui apa yang terjadi dengan dua pesawat ini, tapi penyelidikan sesungguhnya baru saja dimulai karena pertanyaan besar belum terjawab. Kenapa dua pesawat ini bisa tiba-tiba saja mengalami tabrakan dan mereka berada di ketinggian yang sama? Beberapa data mengenai penerbangan Legacy diinvestigasi. Saat itulah mereka menemukan hal yang aneh karena pesawat ini seharusnya terbang pada ketinggian 36.000 kaki ketika mereka berada di atas langit Brasil. Lalu kenapa pesawat ini masih terbang di ketinggian 37.000 kaki? Kru pada saat itu menjawab bahwa mereka tidak mendapatkan instruksi dari petugas menara kontrol bahwa mereka harus turun ke ketinggian 36.000 kaki sesuai dengan flight plan. Keterangan dari petugas menara kontrol dimintai dan saat itu petugas menara kontrol menyebutkan bahwa radar milik Brasil menunjukkan dua titik. Nah, titik sebelah kiri ini menunjukkan ketinggian pesawat yang sebenarnya, sementara titik sebelah kanan menunjukkan flight plan. Pada saat itu petugas menara kontrol mengatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa ini adalah data flight plan. Mereka menduga bahwa pesawat ini memang sudah turun ketika berada di atas langit Brasil. Sehingga pada saat itu tidak ada instruksi agar jet pribadi ini turun ke ketinggian 36.000 kaki. Yang lebih kacau lagi, pada saat mereka tidak menyadari pesawat ini berada di ketinggian 37.000 kaki, petugas menara kontrol yang mengawasi penerbangan jet pribadi ini bertukar shift. Dan penggantinya ini tidak diinformasikan mengenai ketinggian pesawat sehingga kesalahan ini terus berjalan. Tim investigasi juga mengetahui fakta bahwa pada saat penerbangan jet pribadi ini berada di atas langit Brasil, mereka mengalami kesulitan komunikasi dengan petugas menara kontrol dan mereka tidak fokus terhadap situasi. Mereka hanya fokus terhadap instrumen di pesawatnya. Tim investigasi memintai keterangan dari seluruh petugas menara kontrol saat itu karena tim investigasi benar-benar bingung bagaimana mungkin ada dua pesawat di ketinggian yang sama tapi tidak seorang pun dari petugas menara kontrol yang menyadari bahwa pesawat ini berada di ketinggian yang sama hingga pesawat ini mengalami tabrakan. Saat itu petugas menara kontrol menyebutkan bahwa beban kerja mereka ini sangat berat sementara mereka tidak memiliki pelatihan yang cukup dan mereka juga tidak fasih dalam menggunakan bahasa Inggris. Hampir 1 bulan setelah terjadinya kecelakaan, modul milik Boeing 737 yang akan melengkapi data CVR ini akhirnya ditemukan. Dari sanalah investigator mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Dari rekaman CVR diketahui bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak ada bunyi peringatan. Kemudian juga diketahui bahwa kru Boeing 737 ini tidak fokus terhadap langit yang ada di depannya, tapi mereka fokus pada instrumen penerbangan dan mereka memberikan kepercayaan penerbangan mereka seutuhnya kepada petugas menara kontrol untuk mengatur ketinggian pesawat. Dan fakta lainnya yang diketahui oleh mereka, dan ini adalah fakta yang paling mengerikan, adalah ketika kedua pesawat ini saling mendekat, tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa kedua pesawat ini hampir bertabrakan. Tidak kru dari GOL 1907, tidak petugas ATC, dan tidak juga dari jet pribadi.
Yang disadari oleh petugas menara kontrol hanyalah ketika pesawat GOL 1907 ini hilang dari layar radarnya, kemudian ditemukan keesokan harinya sudah menjadi puing-puing. Tim investigasi melakukan penyelidikan yang panjang terhadap pesawat Legacy ini dan mereka mengetahui fakta bahwa transponder milik Legacy tidak aktif selama 50 menit sebelum terjadinya kecelakaan. Tapi transponder ini aktif pada saat pesawat ini akan terbang dan pada saat pesawat ini telah mengalami kecelakaan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan transponder di pesawat ini? Tim investigasi melakukan lagi penyelidikan yang panjang terhadap pesawat Legacy dan mereka mengetahui fakta bahwa tanpa sengaja kru Legacy ini telah menonaktifkan posisi transponder mereka sehingga TCAS juga tidak berfungsi. Awalnya banyak pertanyaan dari tim investigasi ini. TCAS dari pesawat Boeing 737 tetap berfungsi, tapi kenapa tidak bisa memberikan informasi pada saat Legacy mulai mendekat? Mengutip dari Air Crash Investigation, salah seorang investigator menjelaskan bahwa pada saat pesawat Legacy ini transpondernya tidak aktif, maka pesawat ini tidak akan memberikan sinyal yang akan ditangkap oleh TCAS dari Boeing 737. Sehingga percuma saja meskipun transponder atau TCAS dari pesawat Boeing 737 ini aktif, apabila pesawat Legacy tidak aktif, maka mereka tidak akan mendapatkan sinyal dari pesawat Legacy. Diduga tidak aktifnya transponder pada jet pribadi ini karena salah seorang kru tidak sengaja menonaktifkan transponder ini. Dan dari kedua kru ini tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang menyadari bahwa transponder tidak aktif, TCAS juga tidak aktif karena mereka juga sebenarnya masih mempelajari mengenai jet baru ini. Tim investigasi mulai merangkai dugaan penyebab terjadinya kecelakaan tabrakan dua pesawat di langit Brazil. Awalnya tim investigasi meyakini bahwa petugas menara kontrol tidak benar-benar mengetahui posisi dari kedua pesawat bahwa mereka berada di ketinggian yang sama yaitu 37.000 kaki. Beban kerja yang banyak dan pengalaman yang kurang dari petugas menara kontrol membuat akhirnya mereka tidak konsentrasi dan tidak menginformasikan mengenai ketinggian pesawat kepada jet pribadi. Dan diketahui juga kru dari Legacy ini asing dengan wilayah udara Brasil sehingga mereka juga kesulitan untuk menemukan frekuensi yang sama dengan petugas menara kontrol Brasil. Kemudian hal yang paling jelas adalah ketika transponder dari pesawat Legacy ini justru standby atau dalam kondisi tidak aktif dan tidak ada dari kedua pilot ini yang mengetahui bahwa TCAS mereka tidak aktif. Kru penerbangan GOL 1907 ini tidak menyadari bahwa pesawat Legacy ini mulai mendekat. Petugas menara kontrol tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa pesawat ini berada di ketinggian yang sama yaitu 37.000 kaki. Bahkan kru dari pesawat Legacy ini tidak melihat bahwa ada sebuah pesawat dalam jarak yang sangat dekat hingga akhirnya tabrakan ini terjadi. Setelah terjadinya kecelakaan, beberapa rekomendasi dikeluarkan dan diantaranya adalah rekomendasi dari FAA. Mereka mengatakan bahwa pilot dari Embraer ini tidak boleh dengan sengaja atau tanpa sengaja mematikan transponder. Nah, karena ada dugaan transponder tidak sengaja dinonaktifkan kemungkinan karena penempatan kaki, maka saat itu FAA menyebutkan juga agar seluruh pilot untuk berhati-hati menempatkan posisi kaki mereka saat berada di kokpit. Rekomendasi lainnya adalah ketika TCAS mati harus ada sebuah bunyi peringatan yang muncul di ruang kokpit. Nah, itulah informasi mengenai sejarah penerbangan GOL 1907 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. 1, 2, 3, saatnya baca komen. Nah, aku bakal bacain komen kalian ya. Yang pertama adalah dari Pina Oktaviani. Padahal nontonnya siang-siang tapi tetap aja merinding. Kak Tamara storytellingnya the best banget. Padahal itu udah agak-agak dikurangi biar nggak terlalu mengerikan. Terus yang kedua adalah dari Bocil Nara. Malam nanti jam 23.00 Mbak Laras akan berada di kamar mandi Tamara Delf. Dan pada pukul 23.00 aku yakinkan bahwa aku tidak akan pergi ke kamar mandi. Kaget ih. Dan kaget, tunggu dulu ya, istirahat dulu, kaget. Dan yang ketiga adalah dari Turbofan. Kalau nonton Samar mesti miringin layar HP dikit, takutnya ada jump scare. Ya, tapi kalau emang Samar tuh dibikin emang sengaja mengerikan karena ini konten horor. Jadi abis jump terus kalian scare. Nah, udah segitu aja dulu.
Terima kasih kamu udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, sama nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.